Baik, kita lanjutkan di nomor 15. Jika Edo menggeser lilin 16 cm mendekati lensa, maka jurus yang tepat agar bayangan terproyeksi dengan jelas di layar Edo harus menggeser layar titik titik titik. Enam belas cm mendekati lensa. Berarti kita cari fokusnya dulu ya. Seperfokus sama dengan seper S ditambah seper S aksen. 1/40 ditambah 1/10, kita samakan penyebutnya jadi 40. 1 plus 4. 5/40. Fokusnya berarti 40/5. 8 cm. Nah, kemudian kalau Edo menggeser lilinnya 16 cm mendekati lensa, S-nya di sini dia kan menjadi 40 kurangi 16. 4 kurangi 1 kurangi 1 lagi 24 ya. Berarti kita cari S aksennya. Seperfokus min seper S sama dengan 1/8 min 1/24. Kita samakan penyebutnya jadi 24. 3 min 1. 2/24. Sehingga S aksennya 24/2, 12. Kalau misalnya tadinya layarnya ini di 10 cm, biar bayangannya tertangkap jelas, berarti 12 kurangi 10. Dia digeser 2 cm menjauhi lensa. Jawabannya yang A. Kemudian nomor 16, sebuah benda yang tingginya 15 cm diletakkan 60 cm di depan sebuah cermin cekung yang panjang fokusnya sekian, maka pusat kelengkungan, kalau pusat kelengkungan itu 2 kalinya fokus, berarti 2 kali 20 sama dengan 40. Benar, pernyataan 1. Pernyataan 2, jarak bayangan berarti seper S aksen sama dengan seper fokus min seper S. Fokusnya tadi 20 min S-nya 60. Disamakan penyebutnya jadi 60. 3 min 1 sama dengan 2/60. Berarti S aksennya 60 bagi 2, 30. Salah ya, pernyataan 2. Berarti yang benar pernyataan 1 dan 3. Yang B. 17, sebuah benda dengan tinggi 0,12 meter berada pada jarak 60 cm dari lensa cembung dengan jarak fokusnya 40. Oke. Kita cek jarak bayangan. Seper S aksen sama dengan seper fokus dikurangi 1/60. Disamakan penyebutnya jadi 120. 3 min 2 sama dengan 1/120, sehingga S aksennya 120/1 atau 120. Jarak bayangannya 120 benar. Kemudian perbesarannya S aksen per S. 120 per S-nya tadi 62 kali. Benar. Pernyataan 1-2 benar. 3 berarti benar. Kita cek pernyataan yang keempat maupun kelima. Sifat bayangannya. Nah, ini bayangannya ada di ruang S-nya aja. Ini kan bendanya 60 cm, fokusnya 40. Kalau 2 kali fokus kan 80. Berarti 60 ini masih ada di rentan jarak 40 sampai 80 ya. Berarti S-nya ada di ruang 2. Kalau S-nya di ruang 2, S aksennya ada di ruang 3. Kalau di ruang 3 berarti nyata dan terbalik. Berarti jawaban yang benar pernyataannya 1, 2, 3, 4. Nomor 18.
Dua gelas kaca disusun seperti gambar, kemudian kedua gelas diisi dengan cairan seperti gambar, hingga mencapai kondisi seperti gambar 4, berarti nggak kelihatan. Cahaya memiliki sifat dapat menembus benda tembus cahaya atau bening. Cahaya juga dapat dibelokkan atau dibiaskan apabila melewati benda tembus cahaya yang memiliki indeks bias yang berbeda. Pasangan zat lain yang dapat menampilkan fenomena yang sama adalah, berarti kan ini sama si kacanya itu kan dia tidak ini ya, tidak terbiaskan ya, berarti indeks biasnya cari yang hampir sama. Jadi misal pernyataan yang pertama, yang A, 1 sama E. 1 sama E hampir sama ya. 2 sama B, 2 sama A. Ya, hampir. 5 sama C. Ya. Kalau 1 sama B kejauhan, 2 sama E kejauhan, 3 sama E. Iya, berarti jawabannya yang A ya. Oke, lanjut. 19. Kaca spion pada mobil sangat berguna untuk meningkatkan keselamatan berkendara. Berikut beberapa pemanfaatan kaca spion pada mobil. Memantau lalu lintas di belakang. Kaca spion memungkinkan pengemudi memantau lalu lintas di belakang mobil tanpa harus berbelok. Oke. Menghindari blind spot, membantu saat parkir, meningkatkan kesadaran. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan yang benar adalah oke. Kaca spion ini adalah cermin cembung. Sifatnya cermin cembung itu cuman satu. Apa? Maya, tegak, dan diperkecil. Oke, pernyataannya, ukuran bayangan yang terbentuk pada kaca spion lebih kecil daripada benda aslinya. Benar. Ukuran bayangan yang terbentuk pada kaca spion lebih besar. Salah. Bayangan pada spion bersifat nyata karena dapat dilihat oleh mata secara langsung. Salah. Bayangan pada spion bersifat maya karena bayangan terbentuk dari perpanjangan sinar pantul. Benar. 20. Informasi yang benar pada pembentukan bayangan seperti tampak pada gambar adalah perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantul akan membentuk bayangan yang dapat ditangkap oleh layar. Ya, jawabannya yang A. Perpotongan perpanjangan, maksudnya tuh ini loh, perpanjangan yang titik-titik ini loh. Nomor 21, sebuah lilin diletakkan 8 cm di depan cermin cekung dan terbentuk bayangan seperti gambar. Agar mendapat sifat bayangan nyata terbalik sama besar. Kalau sama besar ini berarti harus ada di 2 kali fokus bendanya. Berarti kita cari fokusnya dulu ya. Seperfokus sama dengan 1/8 ditambah 1/24. Disamakan penyebutnya jadi 24, 3 plus 1. 4/2, 4, sehingga fokusnya 24/4, 6 cm. Kalau 2 kali fokus berarti 2 kali 6, 12 cm. Nah, awalnya bedanya kan 8 cm. Biar 12 cm berarti 12 kurangi 8, 4 cm. Menjauhi cermin. Yang C ya. Kemudian nomor 22, sebatang lilin diletakkan 8 cm di depan lensa, cembung dan berbentuk bayangan nyata terbalik pada jarak 12 cm dari lensa. Apabila posisi lilin dijauhkan 3 kali semula dari lensa, maka tinggi bayangan yang terbentuk adalah
Kita cari fokusnya dulu. 1/fokus sama dengan 1/8 ditambah 1/12. Samakan penyebutnya jadi 24, 3 plus 2, 5/2, 4. Sehingga dapat fokusnya 24/5. Udah 24/5 aja nulisnya. Kemudian kita cari apabila posisi lilin dijauhkan 3 kali semula, berarti kan 8 kali 3, 24 ya. Kita cari S aksennya. 1/fokus min 1/S. Nah, 1/fokusnya kan tadi fokusnya 24/5, berarti 1/fokusnya kita balik 5/24 kurangi 1/24. 4/24. S aksennya menjadi 24/4, 6 cm. Perbesaran itu kan sama aja S aksen per S sama juga H aksen per H. S aksennya 6 per S-nya tadi 3 kali semulanya kan 24 sama dengan H aksen yang dicari hanya 4. Ini kita kali silang. 6 kali 4 sama dengan 24H. H aksennya berarti 6 kali 4, 24/24. Sehingga H aksennya 1 cm yang A. 23. Jika jarak fokus cermin 30 cm, sifat bayangan yang terbentuk adalah 1/S aksen sama dengan 1/30 min 1/20. Tapi sebenarnya ini enggak, tapi ini ada perbesarannya ding, ya udah kita cari aja sekalian. 62 min 3 min 1/60. S aksennya berarti min 60. Minus menandakan bahwa bayangannya sifatnya maya. Kalau maya itu berarti dia ada di ruang 4, berarti maya, tegak, dan diperbesar. Perbesarannya berapa? M-nya berarti 60/23 kali. Jawabannya yang C. Terus nomor 24. Apabila slide digeser 4 cm menjauhi lensa, maka jarak lensa ke dinding agar bayangan tetap jelas dan sifat bayangan yang terbentuk adalah, kita cari dulu fokusnya. 1/fokus sama dengan 1/6 ditambah 1/30. Disamakan penyebutnya 30. 5 plus 1. 6/30. Sehingga fokusnya 30/6, 5 cm. Apabila slide-nya digeser 4 cm menjauhi lensa, berarti dia kan S-nya menjadi 4 plus 6 kan, jadi 10. Kita cari S aksennya. 1/S aksen sama dengan 1/fokus min 1/S. 1/5 dikurangi 1/10. Samakan penyebutnya jadi 10. Sama dengan 1/10. S aksennya 10/1. 10. Berarti jarak lensa sampai dinding harusnya 10 cm. Bayangannya sifatnya adalah S-nya 10. Oh, ini tepat di 2 kali fokus ya, berarti nyata terbalik sama besar. Jawabannya yang D. 25. Nyatakan benar atau salah pernyataan tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung sesuai percobaan yang dilakukan siswa tersebut. Setelah percobaan yang pertama, kemudian dilakukan percobaan yang kedua dengan menggeser benda 5 cm mendekati cermin. Ini fokusnya belum diketahui, tapi karena bendanya ada di 2 kali fokus, berarti fokusnya sama dengan setengah kali 20, 10 cm. Lah, si bendanya ini digeser 5 cm mendekati cermin, berarti S-nya kan dia menjadi 20 min 5, 15. Kita cari S aksennya. 1/10 kurangi 1/15.
Kita samakan penyebutnya menjadi 30. 3 min 2 berarti 1/30. S aksennya 30. Pernyataan yang A, jarak fokus cermin cekung pada percobaan adalah 10 cm. Benar. Bayangan yang terjadi pada percobaan kedua lebih besar. Ini bayangannya ada di ruang 3. Di ruang 3 bayangannya lebih besar. Benar. Bayangan yang terjadi pada percobaan kedua bersifat maya. Salah. Sifatnya dia nyata. Ini sifatnya nyata. Terakhir nomor 26. Sebuah percobaan menggunakan lensa cembung di antara layar dan lilin terbentuk bayangan yang jelas pada layar dengan posisi ditunjuk seperti pada gambar. Jika Iwan ingin memperoleh bayangan yang kedua kali lebih besar dari bendanya, maka langkah yang benar harus dilakukan Iwan adalah, ini paling aman kita cari fokusnya dulu ya. 1/fokus sama dengan 1/24 ditambah 1/8. Disamakan penyebutnya 24. 1 plus 3 sama dengan 4/24. Berarti fokusnya 24/4, 6 cm. Ini posisi awalnya si bendanya ini ada di ruang, kalau 6 ada di ruang 3. Kalau bendanya mau lebih besar, itu antara bendanya ada di ruang 2, kalau enggak di ruang 1. Yang pernyataan yang pertama, menggeser lilin 15 cm mendekati lensa. Kalau yang ini 15-nya dikurangi 24-nya kurangi 15, dapatlah hasil 9. 9 itu dia ada di ruang 2. Benar, ini lebih besar. Pernyataan kedua, menggeser lilin 6 cm menjauhi lensa. Salah. Karena semakin jauh dari lensa, maka dia akan di ruang 3-nya lebih jauh lagi. Maka dia akan lebih kecil bayangannya. Menggeser lensa 15 cm mendekati lilin. Benar. Pernyataan 4, menggeser lensa 12 cm mendekati lilin. Kalau digeser 12 cm mendekati lilin, berarti lilinnya ada di posisi 12 cm dari lensa. 12 cm pada lensa itu pas di 2 kali fokus. Berarti dia sifat bayangannya akan nyata terbalik sama besar. Salah ya pernyataannya. Oke, baik. Sampai sini. Kalau ada perbedaan jawaban silahkan komen. Selamat belajar. Terima kasih.